Selamat datang di Google Play Policy Bytes. Nama saya Felicia dari tim Google Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua di sini. Hari ini kita akan meninjau pembaruan kebijakan Google Play yang dirilis pada awal tahun 2020 ini. Kita akan membahas beberapa contoh dan praktik terbaik untuk kepatuhan, dan kami juga akan memberikan beberapa referensi berguna agar Anda dapat memahami pembaruan ini secara lebih mendetail. Pembaruan kebijakan ini mencakup beberapa pembaruan yang berdampak pada 1. Download resource, yaitu resource aplikasi tambahan, misalnya aset game, yang hanya boleh didownload jika diperlukan untuk menggunakan aplikasi oleh pengguna. Yang kedua yaitu tentang malware. Malware adalah semua kode yang dapat membahayakan pengguna, data pengguna, atau perangkat. Yang ketiga adalah untuk perilaku yang dimanipulasi. Ini adalah aplikasi yang menyebarkan atau membantu membuat informasi atau klaim yang salah atau menyesatkan yang disampaikan melalui citra, video, dan atau teks. Pembaruan keempat adalah mengenai fungsionalitas yang mustahil. Ini adalah aplikasi yang mencoba menipu pengguna atau memfasilitasi perilaku tidak jujur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aplikasi yang dipastikan mustahil secara fungsional. Yang kelima adalah untuk keluarga. Kami akan memberlakukan persyaratan bagi aplikasi yang mengumpulkan informasi sensitif dari anak-anak. Membahas kebijakan format iklan keluarga, perubahan nama program iklan keluarga, dan penggunaan pengelola perangkat pendamping atau CDM. Yang keenam adalah mengenai lokasi latar belakang dan pengingat untuk proses persetujuan mendatang bagi aplikasi yang meminta akses latar belakang. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah tentang langganan. Kita akan memastikan pengguna memahami apa saja yang disertakan dalam langganan, ketentuan uji coba, gratis atau tawaran perkenalan, dan cara mengelola langganan termasuk pembatalan langganan. Saya akan memulai dengan kebijakan download resource terlebih dahulu. Kami melakukan pembaruan pada kebijakan download resource yang termasuk dalam kebijakan perilaku berbahaya untuk memastikan bahwa pengguna Google Play dapat mendownload resource yang aman dengan pengungkapan yang jelas tentang ukuran file. Untuk memungkinkan hal tersebut, resource aplikasi tambahan seperti misalnya aset game hanya boleh didownload apabila diperlukan untuk penggunaan aplikasi oleh pengguna dan harus mematuhi semua kebijakan Google Play. Selain itu, sebelum memulai proses download, aplikasi harus meminta persetujuan pengguna dan mengungkapkan ukuran download dengan jelas. Mari kita lihat contoh ini. Screenshot contoh di sebelah kiri adalah kasus yang diperbolehkan. Aplikasi meminta persetujuan pengguna dan mengungkapkan ukuran file dengan jelas sebelum mendownload resource tambahan. Namun, screenshot contoh di sebelah kanan ini tidak sesuai dengan kebijakan baru kami, karena aplikasi tidak meminta persetujuan pengguna atau menampilkan ukuran download kepada pengguna. Sekarang, mari kita bahas topik berikutnya. Android dan Google Play terus berupaya menangani malware di platform kami agar Google Play selalu menjadi platform yang aman dan terpercaya bagi pengguna. Sebagai bagian dari upaya ini, kami juga menjelaskan prinsip dasar kebijakan malware kami yang ada. Kebijakan malware kami cukup sederhana. Ekosistem Android, termasuk Google Play Store, dan perangkat pengguna harus bebas dari perilaku berbahaya. Dengan prinsip dasar ini, kami berusaha untuk menyediakan ekosistem Android yang aman bagi pengguna dan perangkat Android mereka. Kategori malware kami bukanlah hal yang baru, tetapi kami terus memperbarui dan menambahkan kategori baru sesuai kebutuhan. Anda juga dapat mencari tahu selengkapnya melalui URL atau kode QR yang tersedia di sini. Kami juga telah memperbarui kebijakan perilaku yang menipu guna menjelaskan persyaratan
kami terkait media yang dimanipulasi atau diubah. Pada dasarnya, kami tidak mengizinkan aplikasi yang menyebarkan atau membantu membuat informasi atau klaim yang salah atau menyesatkan yang disampaikan melalui gambar, video, dan atau teks yang dapat menimbulkan bahaya terkait peristiwa sensitif, politik, masalah sosial, atau masalah lain yang menjadi perhatian publik. Pelanggaran yang umum terjadi meliputi aplikasi yang menyertakan figur publik pada demonstrasi selama kegiatan yang sensitif secara politis. Apabila aplikasi yang menggunakan figur publik atau media dari peristiwa sensitif untuk memperlihatkan kemampuan mengubah media dalam listingan toko aplikasi dan aplikasi yang mengubah klip media untuk meniru siaran berita. Jika aplikasi Anda membuat media yang dimanipulasi atau diubah, Anda mungkin perlu menyertakan watermark atau pengungkapan dalam produk akhir apabila aplikasi dirasa dapat membingungkan orang-orang bahwa media telah dirubah. Harap tinjau kebijakan untuk detail selengkapnya. Mari sekarang kita lihat contohnya. Screenshot contoh di sebelah kiri adalah kasus yang diperbolehkan. Aplikasi menyertakan fitur tukar wajah yang tidak mendukung pengubahan figur publik atau peristiwa sensitif, atau membuat gambar realistis yang mungkin memerlukan watermark, dan hal ini diizinkan. Namun, aplikasi pembuat hoaks seperti yang ada di sebelah kanan ini tidak sesuai dengan kebijakan kami. Dan hal seperti ini akan dilarang di Play Store. Sekarang, mari kita bahas topik berikutnya. Melalui pembaruan ini, kami juga memperkuat kebijakan perilaku yang menipu dengan memberikan penekanan pada kebijakan fungsionalitas yang mustahil. Kami tidak akan mengizinkan aplikasi yang berusaha menipu pengguna atau memfasilitasi perilaku tidak jujur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aplikasi yang dipastikan mustahil secara fungsional. Selain itu, aplikasi harus memberikan pengungkapan, deskripsi, dan gambar atau video yang akurat tentang fungsionalitasnya di seluruh metadatanya, serta harus memiliki performa seperti yang diharapkan oleh pengguna. Sekarang mari kita lihat contohnya. Screenshot contoh di sebelah kiri adalah kasus yang diperbolehkan. Aplikasi lelucon yang menyediakan metadata akurat, atau aplikasi realistis yang juga dapat digunakan sebagai aplikasi lelucon diperbolehkan. Jika aplikasi Anda ditujukan sebagai aplikasi lelucon, pastikan pengguna mengetahuinya baik dalam judul maupun dalam deskripsi aplikasi, untuk memastikan bahwa metadata yang akurat disediakan. Namun, contoh di sebelah kanan ini tidak diperbolehkan karena aplikasi menipu pengguna dengan menyediakan fitur tes mabuk dan fungsionalitas ini dapat dipastikan mustahil. Semoga contoh ini dapat membantu Anda lebih memahami kebijakan yang baru, dan mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Kami juga membuat perubahan kebijakan yang signifikan terkait pengumpulan data pengguna sensitif tanpa pengungkapan bagi semua aplikasi yang menargetkan anak-anak dan yang tergabung dalam program didesain untuk keluarga. Ini berarti semua aplikasi yang menyertakan anak-anak sebagai target audiensnya. Melalui pembaruan ini, Anda harus mengungkapkan pengumpulan segala informasi pribadi dan sensitif dari anak-anak di aplikasi Anda, termasuk melalui API dan SDK yang dipanggil atau digunakan di aplikasi Anda. Informasi sensitif dari anak-anak termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi autentikasi, data mikrofon dan sensor kamera, data perangkat, ID Android, data penggunaan iklan, dan ID iklan. Jika aplikasi Anda mengumpulkan informasi pribadi dan sensitif dari anak-anak, hal ini harus diungkapkan di konsol Google Play.
Silakan kunjungi pusat kebijakan kami untuk memahami apa yang dimaksud informasi pribadi dan sensitif. Perubahan lain pada kebijakan keluarga mencakup perubahan nama. Kami mengganti nama program sertifikasi jaringan iklan menjadi program iklan keluarga. Selain itu, kami sekarang mewajibkan aplikasi untuk menggunakan pengelola perangkat pendamping atau CDM saat meminta akses Bluetooth. Kecuali aplikasi Anda hanya menargetkan versi sistem operasi atau OS perangkat yang tidak kompatibel dengan CDM. Seiring dengan upaya kami untuk lebih memahami penggunaan lokasi latar belakang, kami menemukan bahwa ada banyak aplikasi yang meminta lokasi latar belakang, tetapi sebenarnya itu tidak perlu. Bahkan, kebanyakan dari aplikasi ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang sama dengan hanya mengakses lokasi saat aplikasi digunakan oleh pengguna. Jika saat ini aplikasi Anda menggunakan lokasi latar belakang dan ingin terus menggunakannya, silakan kirim kasus penggunaan Anda melalui konsol Play dan dapatkan masukan untuk mengetahui jika itu diizinkan oleh kebijakan baru kami atau tidak. Ini adalah pembaruan yang cakupannya cukup besar. Silakan baca referensi di situs Academy Play untuk informasi selengkapnya mengenai persyaratan spesifik lokasi latar belakang, lini masa penegakan Play, dan segala tindakan yang diperlukan oleh Anda sebagai developer. Kami juga memperbarui kebijakan langganan kami untuk memberikan panduan yang jelas tentang cara membuat model langganan yang transparan dan mudah dipahami oleh pengguna Anda. Kami ingin berkontribusi pada kesuksesan developer di Play dengan merancang model bisnis yang berkelanjutan. Dengan memberikan deskripsi yang transparan tentang konten dan layanan langganan yang Anda tawarkan di aplikasi Anda membantu membangun ekosistem yang aman dan terpercaya yang mendorong pengguna untuk membuat keputusan yang tepat terkait pembelian langganan. Dalam slide selanjutnya, saya akan membahas praktik terbaik, pelanggaran umum, dan contoh agar Anda dapat lebih memahami kebijakan baru kami ini. Mari kita lihat beberapa praktik terbaik untuk penawaran langganan terlebih dahulu. Pastikan Anda selalu bersikap terbuka dengan penawaran langganan Anda, terutama mengenai harga langganan, frekuensi siklus penagihan, dan pastikan untuk memberitahu pengguna jika langganan diperlukan untuk menggunakan aplikasi. Kita akan membahas item-item ini lebih jauh dengan contoh screenshot setelah ini. Mari kita lihat beberapa contoh pelanggaran umum. Pertama, penawaran yang diberikan harus jelas dalam hal jumlah dan frekuensi pengguna dikenakan biaya untuk mengakses konten langganan atau layanan yang ditawarkan. Kedua, harga yang akan dikenakan kepada pengguna ketika berlangganan harus mudah dipahami dari penawaran Anda. Harga pembelian langganan tidak boleh berbeda. Dan terakhir, harga, siklus penagihan, persyaratan, dan ketentuan penawaran Anda harus disediakan dalam bahasa yang sama, sehingga pengguna dapat memahaminya secara keseluruhan. Mari sekarang kita lihat beberapa contoh screenshot. Perhatikan, screenshot yang diperbolehkan di sebelah kiri mengungkapkan dengan jelas hal-hal yang perlu diketahui pengguna sebelum melakukan pembelian. Misalnya, seperti harga yang akan dikenakan kepada pengguna, yaitu di kasus ini $9.99, seberapa sering pengguna akan dikenakan biaya, yaitu di kasus ini adalah bulanan. Namun, screenshot di sebelah kanan tidak menyertakan informasi siklus penagihan apapun. Apakah $9.99 adalah biaya satu kali, biaya bulanan, atau tahunan? Kita tidak tahu. Persyaratannya juga tidak dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna. Nah, screenshot yang di sebelah kanan ini tidak diperbolehkan. Contoh kedua, screenshot di sebelah kiri menampilkan konten
atau layanan yang nantinya dapat diakses pengguna melalui langganan. Dalam contoh ini adalah akses yang tidak terbatas ke koleksi konten. Namun, untuk screenshot yang di sebelah kanan, menampilkan penawaran dalam bahasa Inggris dan Spanyol yang tercampur-campur. Konten yang dilokalkan atau diterjemahkan sebagian seperti ini tidak diperbolehkan. Pada contoh berikutnya, screenshot di sebelah kiri menampilkan penawaran dengan tombol tutup yang dapat dilihat dengan jelas, di mana Anda bisa lihat di bagian kiri atas. Pengguna jadi tahu bahwa mereka dapat menolak penawaran tersebut. Namun, pada screenshot di sebelah kanan, tombolnya hampir tidak terlihat atau bahkan tidak ada. Hal ini menciptakan kesan seolah-olah pengguna tidak punya pilihan lain selain menerima penawaran. Meskipun itu tidak diperlukan secara khusus untuk mengakses konten dan layanan di aplikasi. Nah, hal ini dilarang. Dan screenshot yang terakhir untuk di sebelah kiri menampilkan harga total untuk masa langganan yang biayanya dikenakan kepada pengguna. Namun, screenshot di sebelah kanan memperlihatkan pengguna akan dikenai biaya $8 sebulan, padahal sebenarnya ditagih total sebanyak $48 untuk layanan selama 6 bulan. Pengguna harus selalu dapat melihat harga total dan masa langganan yang dibeli dengan harga tersebut. Harga tidak boleh ditampilkan dalam format lain. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Anda harus menangani uji coba gratis dan tawaran perkenalan. Sebagai developer Play, Anda harus menguraikan persyaratan penawaran Anda dengan jelas dan akurat, termasuk durasi, harga, dan deskripsi konten atau layanan yang dapat diakses. Pastikan untuk memberitahu pengguna tentang bagaimana dan kapan uji coba gratis akan diubah menjadi langganan berbayar, berapa biaya langganan berbayar, dan bagaimana pengguna dapat membatalkan langganan jika tidak ingin mengubahnya menjadi langganan berbayar. Mari kita lihat beberapa contoh screenshot lainnya. Screenshot di sebelah kiri ini menampilkan dengan jelas periode uji coba gratis. Dalam contoh ini adalah 3 hari, dan harga langganan bulanan setelah uji coba berakhir. Namun, screenshot di sebelah kanan tidak secara jelas menampilkan periode uji coba gratis dan apa yang akan terjadi setelah periode berakhir. Dalam contoh di sebelah kiri ini, kami menggunakan screenshot yang sama untuk menunjukkan indikasi yang jelas bahwa pengguna akan otomatis didaftarkan ke langganan bulanan setelah uji coba gratis berakhir. Namun, untuk screenshot di sebelah kanan tidak memberikan tanda yang jelas bahwa pengguna akan otomatis terdaftar dalam langganan bulanan setelah uji coba gratis 3 hari berakhir. Terakhir, sebagai developer, pastikan aplikasi Anda mengungkapkan dengan jelas bagaimana pengguna dapat mengelola atau membatalkan langganannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa Anda dapat menerapkan kebijakan pengembalian dana yang lebih fleksibel secara langsung kepada pengguna. Anda wajib memberitahu pengguna jika ada perubahan apapun pada kebijakan pengembalian dana Anda, dan memastikan kebijakan tersebut mematuhi hukum yang berlaku. Demikian tentang perubahan kebijakan langganan. Mari kita beralih ke topik berikutnya. Semua aplikasi baru atau update aplikasi yang dipublikasikan setelah pengiriman pemberitahuan pertama melalui email akan langsung tunduk pada pembaruan kebijakan terbaru ini. Developer yang saat ini memiliki aplikasi di Google Play akan diberi waktu 30 hari sejak dikeluarkannya pemberitahuan ini untuk menyesuaikan aplikasinya dengan kebijakan yang baru agar menghindari potensi penegakan kebijakan. Dikarenakan oleh ukurannya, developer diberikan masa tenggang lebih lama untuk mengubah aplikasinya agar mematuhi pembaruan kebijakan lokasi latar belakang dan langganan. Kunjungi pusat kebijakan untuk mendapatkan detail terbaru tentang masa tenggang ini. Terakhir,
Tersedia beberapa referensi bagi developer Google Play untuk mempelajari perubahan kebijakan ini lebih lanjut. Pastikan Anda meninjau pembaruan kebijakan ini secara lebih mendetail dari situs pusat kebijakan kami, dan silahkan baca kurikulum kebijakan baru Akademi Google Play. Selain itu, subscribe ke channel YouTube kami dan pastikan email Anda aktif di konsol Google Play agar dapat menerima pembaruan rutin dari kami, termasuk tentang kebijakan, pembaruan alat, dan lain-lain. Selesai sudah update hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa komunitas developer lah yang membuat Google Play terus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua orang. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan.